Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi membuka hati untuk mengawali hari berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda memperhatikan seseorang yang sedang memahat atau mengukir? Saudara, pada waktu seseorang sedang memahat atau mengukir, kita tentu tidak tahu gambar apa yang sedang dibentuk. Barulah setelah semuanya selesai, kita bisa melihat, kita bisa mengetahui bentuk atau gambar yang lebih jelas. Misalnya itu satu ukiran yang berupa motif atau ukiran patung yang kelihatan bentuknya menyerupai sesuatu atau yang lainnya. Saudara, untuk mencapai satu hasil bentuk yang diinginkan tentu saja membutuhkan sebuah proses yang cukup panjang di dalam pengerjaannya. Meskipun lambat, namun pasti gambaran bentuknya semakin jelas seiring dengan berjalannya waktu. Saudara, untuk menghasilkan bentuk yang baik tentu ini tidak terjadi seketika. Butuh waktu, ketelitian, ketekunan, dan fokus untuk tetap mengerjakan seperti yang diinginkan. Inilah yang disebut dengan proses. Setelah melewati proses pengerjaan yang memang cukup panjang, waktu yang cukup lama, dan juga melalui beberapa tahap tertentu, maka selesailah pengerjaan itu. Demikian juga dengan perjalanan pertumbuhan kerohanian kita. Kita membutuhkan yang namanya proses. Kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan atau tiba-tiba dalam semalam, melainkan terjadi proses demi proses, tahap demi tahap, langkah demi langkah, yaitu sesuai dengan perjalanan kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau memakai kehidupan yang kita jalani adalah untuk mendewasakan iman kita. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini, entahkah itu hal-hal yang menyenangkan atau sebaliknya, hal-hal yang menyedihkan bahkan mendukakan, itu juga merupakan sebuah proses yang harus kita lewati. Bahkan setiap senyuman dan tawa kita adalah juga proses yang juga membuat kita semakin mengenal kasih Tuhan. Begitu juga dengan setiap tetesan air mata kita, kekecewaan kita, bahkan kegagalan kita. Itu juga merupakan sebuah proses untuk mendewasakan kita, khususnya di dalam memahami rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Ia selalu ada dan menyertai kita. Penghiburan bagi kita adalah bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita. Katakan bahwa Allah itu setia, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saudaraku, rentetan pergumulan yang kita alami seringkali memang membuat kita mempertanyakan kebijakan Tuhan. Namun Tuhan sangat mengerti penderitaan yang kita alami atau pergumulan yang terjadi, dan Dia pun memberi kita kekuatan untuk menanggungnya. Sekali lagi, Tuhan sangat mengerti pergumulan yang kita alami, dan Dia pun akan memberi kekuatan untuk kita menanggungnya. Bahwa setiap proses itu diizinkan oleh Tuhan untuk menjadikan kita semakin indah di mata Tuhan. Sebab itu, marilah kita mencintai proses pembentukan ini. Firman Tuhan hari ini berkata, "Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut." Ratapan 3 ayat 57. Saya ulangi sekali lagi. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau
berfirman, "Jangan takut." Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, kehidupan ini adalah sebuah proses perjalanan yang sesungguhnya akan berjalan dengan baik bila kita mau menerima, menjalani, dan mensyukuri, bahkan menikmati setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Sama seperti seorang ayah yang mendidik dan mendisiplin anaknya, bukan untuk mencelakakannya, namun menjadikan anak itu memiliki kedewasaan. Setiap peristiwa akan mengajar kepada kita bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya tetap nyata dan ada untuk selama-lamanya. Tuhan adalah penjunan yang agung dan sempurna di dalam hidup kita. Ia menjadikan kita, memanggil kita, menyelamatkan kita untuk tujuannya. Ingatlah, hidup ini bukanlah tentang kita, melainkan tentang Allah. Mungkin beberapa hari ini Anda sedang bergumul dengan apa yang terjadi di dalam perjalanan hidup Anda. Jangan lemah, jangan menyerah, tetaplah kuat. Sekali lagi firman Tuhan hari ini berkata bahwa kita tidak perlu takut. Tuhan tidak jauh, Ia sangat dekat di dalam hidup kita. Ia memberikan Roh Kudus agar kita terus melangkah di dalam kebenaran firman-Nya. Maka hari ini sebelum kita melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita datang kepadanya. Mari kita mendekat kepadanya dan membiarkan Dia memimpin jalan hidup kita. Mari kita mengambil waktu teduh dan berdoa secara pribadi. Bapa di surga, terima kasih. Kami diingatkan bahwa tatkala kami mendekat kepadamu, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan Engkau berkata kepada kami, jangan takut. Tuhan, banyak hal yang membuat kami sedih. Kami juga berduka. Banyak tetesan air mata. Namun juga di dalam perjalanan hidup kami, ada senyum, ada kegembiraan, sukacita, canda tawa. Semua menyertai di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan sedang membentuk kami. Tuhan sedang boleh mengizinkan semua itu terjadi agar kami semakin dewasa. Tolong kami hari ini untuk boleh menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan perjalanan kami, hari-hari kami ke depan ini. Mohon penyertaan dan bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Saudaraku, tetap semangat, tetap kuat. Jangan pernah menyerah, karena ini adalah sebuah proses. Dan
Dan kesempurnaan akan terjadi kelak ketika kita boleh bertemu muka dengan Sang Pencipta kita. Terpujilah Tuhan yang kiranya akan memberkati kita. Berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.